Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua PWI Pak Anas, yang kami hormati Pak Alge sebagai moderator dan wartawan senior, Bapak dan Ibu awak media, wartawan, rekan-rekan semua dari Bank Indonesia, serta hadirin sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan bertemu silaturahim. Sebenarnya akadnya ini adalah buka puasa bersama, Pak. Cuma biar sah, kita ada acara sedikit nih, buka puasa bersama. Kita ingin sedikit sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kesiapan kita menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, terutama dalam kaitan dengan penyediaan uang pecahan kecil. Namun tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator Pak Langge bahwa kita di awal akan menyampaikan mengenai perkembangan ekonomi Solo Raya maupun Surakarta. Nah, di slide selanjutnya kita melihat bahwa ada hal yang harus kita syukuri bersama, bahwa kita di Solo Raya memiliki angka pertumbuhan yang tinggi, yaitu di angka 5,41%. Angka ini di atas Jawa Tengah. Jawa Tengah itu pertumbuhannya ada di 4,98 dan ekonomi nasional ada di 5,05 dan Solo Raya ada di 5,41. Ini luar biasa, hal yang patut kita syukuri. Apalagi kalau kita melihat kota Surakarta, pertumbuhan kita ada di angka 5,57. Ini lebih tinggi dibandingkan Solo Raya. Hal kedua yang menarik adalah kalau kita membedah struktur pendapatan regional domestik kita, maka kita melihat bahwa sektor industri pengolahan ini punya porsi yang terbesar dalam perekonomian Solo Raya. Kita melihat bahwa industri pengolahan ini porsinya adalah 31,05%. Dari mana industri pengolahan bisa sebesar itu? Karena kita punya industri tekstil, Bapak dan Ibu, ada di Sukoharjo, ada Slitek, dan juga ada industri tekstil lain. Ini yang merupakan pangsa terbesar dari ekonomi di Solo Raya. Lalu kalau kita lebih detail lagi, di Surakarta ini agak sedikit berbeda. Kalau di Surakarta, yang paling dominan porsinya dalam PDG di Surakarta itu adalah sektor konstruksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak proyek-proyek strategis yang ada di Surakarta ini, sehingga kontribusi sektor konstruksi ini cukup besar di ekonomi kota Surakarta. Nanti akan ada satu hal yang menarik lagi, yaitu sektor mana yang pertumbuhannya paling tinggi. Nah, di grafik yang di bawah terlihat bahwa meskipun porsi sektor akomodasi makan dan minum itu relatif kecil, kecilnya seberapa? Kecilnya itu hanya sekitar 3,97% dalam perekonomian Solo Raya dan hanya sebesar 7,03% di dalam perekonomian Surakarta. Namun pertumbuhan sektor akomodasi makan dan minum ini sangat tinggi. Di tahun 2022 saja pertumbuhan tahunan dia ada di angka 42,62%, sedangkan di tahun 2023 itu ada di angka 11,6%. Mungkin akan muncul pertanyaan, kok anjloknya jauh banget ya dari tahun 2022 ke 2023? Nah, mungkin Bapak dan Ibu ingat, kalau kita menghitung pertumbuhan tahunan tahun 2022, maka kita akan bandingkan datanya dengan 2021. Jelas saja pertumbuhan di 2020 sangat signifikan, karena di 2021 kita masih ada PPKM, pembatasan pergerakan masyarakat di situ, sehingga nggak banyak yang datang ke hotel, nggak banyak yang datang ke restoran, sehingga ketika kita bandingkan di tahun 2022 maka lonjakannya akan luar biasa tinggi. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini masih tetap bertumbuh, cuma pertumbuhannya tidak setinggi di tahun 2022. Ini 11,6. Akomodasi makan dan minum ini menggambarkan bahwa ekonomi di Surakarta ini punya potensi wisata yang luar biasa. Orang datang ke Surakarta untuk berwisata, untuk makan dan minum, untuk wisata kuliner, ini merupakan potensi sendiri, sehingga peningkatan ekonomi ini akan mendorong sektor-sektor lainnya. Dan ini juga relevan kalau kita melihat di grafik sebelah kirinya, kita melihat bahwa pendapatan per kapita dibandingkan antara Surakarta dengan kabupaten lainnya ini paling tinggi di Surakarta. Pendapatan per kapita pada tahun 2023 untuk kota Surakarta ini senilai 114,8 juta rupiah per orang untuk pendapatan
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita di Wonogiri, di mana di Wonogiri itu pada tahun 2023 pendapatan per kapitanya hanya 35,15 juta rupiah. Di slide selanjutnya kita melihat laju inflasi. Biasanya ketika ekonomi tumbuh tinggi maka inflasinya juga tinggi. Dan memang terkonfirmasi di sini bahwa pada Februari 2024 inflasi kita di Surakarta ini pada angka 2,82%. Ini untuk inflasi tahunan. Nah, inflasi tahunan 2,82 itu kalau kita melihat masih aman, dia masih dalam rentang target. Rentang targetnya adalah 2,5 plus minus 1%. Ini walaupun dia masih dalam rentang target, tapi kita perlu jadikan ini sebagai alarm, sebagai kewaspadaan. Kenapa? Ini masih Februari loh, belum masuk Ramadan, belum masuk Februari, tapi angkanya sudah di atas titik tengahnya. Ya, ini jadi alarm kewaspadaan, apalagi jika dibandingkan dengan bulan Januari. Bulan Januari itu inflasi bulanannya bahkan dia mengalami deflasi di minus 0,10, sedangkan di Februari ini ada di 0,61 sudah inflasi, sudah positif di 0,61. Nah, lebih tinggi lagi angka inflasinya terjadi di kota Wonogiri, karena Bapak Ibu sekalian, Wonogiri sekarang sudah menjadi kota hitung inflasi yang baru. Sebelumnya hanya Surakarta saja, tapi sekarang Wonogiri juga dihitung. Nah, kalau kita melihat bulan Februari, angka inflasi tahunan Wonogiri itu ada di 3,88%. Ini bahkan di luar target inflasi tahunan yang ditetapkan di tahun 2024. Sedangkan bulanannya sama di 0,61%. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah upaya-upaya untuk mengatasi tekanan inflasi yang tinggi ini. Beberapa hal yang sudah kita tempuh, diantaranya Bapak Ibu sudah memantau berita beberapa hari yang lalu, kita lakukan gerakan pasar murah. Kita aktifkan kios Mirunggan di beberapa pasar. Ada di Pasar Gede, Pasar Nusuan, satu lagi Pasar Legi. Hal-hal tersebut kita lakukan agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan bahan-bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan jumlah yang cukup. Dan kita juga berkolaborasi dengan Bulog di Spangtan untuk melakukan penjualan beras di 3 kelurahan setiap harinya. Masing-masing kelurahan dapat jatah 1 ton. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik. Lalu kita pindah ke slide selanjutnya. Kita melihat fenomena inflasi tadi sudah lumayan memberikan peringatan ya buat kita semua. Lalu kita ingin melihat kira-kira dalam dari tahun 2019 sampai 2023 komoditas-komoditas apa saja yang menyumbang inflasi yang cukup tinggi resiko inflasinya. Nah, kalau dari grafik kita melihat bahwa sepanjang hari besar keagamaan nasional Ramadan dan Idul Fitri, ini komoditas yang paling sering muncul sebagai penyebab inflasi. Ini bisa kelihatan di sini. Ini ada minyak goreng, telur ayam ras, ada daging ayam ras. Ini yang 2019 sampai 2023. Jadi komoditas-komoditas tadi perlu kita waspadai di sini. Dan juga ada beberapa resiko yang perlu kita antisipasi di sini, seperti harga beras. Alhamdulillah beras sekarang sudah berhasil kita stabilkan, walaupun masih stabil tinggi, tapi mudah-mudahan dengan adanya panen raya di akhir Maret sampai April ini harganya perlahan bisa turun. Lalu kemudian daging ayam ras ini juga mengalami tekanan, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, nasi dan lauk, komoditas transportasi, dan mundurnya musim tanam karena adanya El Nino yang berkepanjangan, sehingga belum masanya panen tapi kebutuhan sudah meningkat pada saat Ramadan, pada saat Lebaran, tapi belum panen, makanya harganya mengalami lonjakan. Sedangkan ada downside risk atau resiko-resiko yang bisa memperbaiki kondisi, yaitu adanya masa panen aneka cabai. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi tekanan harga yang ada di pasaran. Lalu ke slide selanjutnya kita melihat ada beberapa perkembangan harga. Kita melihat sampai dengan tanggal 15 Maret di sini beberapa komoditas memang trennya mengalami peningkatan. Kita melihat ada beras yang naik 4,8%, lalu kemudian daging ayam ini cukup tinggi kenaikannya 11,59%. Namun
ada hal baik di sini. Kemarin pada saat Dinas Perdagangan melakukan pertemuan dengan para distributor besar, terungkap bahwa sebenarnya pasokan ayam aman Pak. Mudah-mudahan kondisi ini perlahan bisa mengantarkan harga lebih terjangkau lagi, mudah-mudahan. Lalu di sini minyak goreng juga ada sedikit tren meningkat dan juga gula pasir. Nah di slide selanjutnya ini kita masuk ke area PUR, pengelolaan uang rupiah. Bapak dan Ibu sekalian, pada periode Ramadan 2024 kita mengalami outflow yang kita perkirakan akan meningkat 5,39% secara tahunan dibanding tahun sebelumnya. Lalu biasanya kalau kita bandingkan secara musiman, bahwa inflow di periode Ramadan dan Idul Fitri ini biasanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan outflow. Outflow-nya itu adalah uang yang keluar dari Bank Indonesia untuk penukaran, untuk kemudian didistribusikan, dibandingkan dengan inflow. Inflow apa? Inflow adalah uang yang masuk. Biasanya uang akan masuk lagi setelah Lebaran. Setelah Lebaran uang akan masuk lagi, orang akan datang ke Solo, akan belanja di Solo, kemudian masuk ke perbankan dalam bentuk tabungan, deposito dan lain sebagainya. Biasanya inflow-nya akan lebih besar dibandingkan outflow. Ini terlihat di grafik yang sebelah kanan. Nah ini grafiknya. Jadi terlihat bahwa dari sisi inflow-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outflow-nya. Nah, di grafik sebelah kirinya di sini ada kebutuhan uang selama Ramadan. Kita melihat bahwa di tahun 2023 kita menyediakan uang untuk Ramadan dan Idul Fitri itu senilai 4,1 triliun, dan yang tahun ini kita sediakan sekitar 4,3 triliun. Jadi ada peningkatan. Kenapa meningkat? Karena aktivitas ekonomi di masyarakat Solo Raya juga semakin meningkat. Hal yang perlu kita syukuri, berarti ekonomi kita bergulir dengan lebih cepat lagi. Lalu kalau kita melihat dari grafik pie chart yang ada di kanan bawah, pecahan-pecahan yang paling diminati di sini adalah pecahan 5.000. Pecahan 5.000 itu 22% dari total pecahan yang diminati. Yang kedua terbesar adalah pecahan Rp2.000. Ini ada 19%, sedangkan yang ketiga adalah 10.000. Tapi lumayan, yang surprising adalah 100.000 juga ternyata banyak yang minat tuh, dan 14%, banyak juga yang menukar 100.000-an gitu. Nah, di slide selanjutnya kita melihat selain kebutuhan uang tunai, ternyata ada fenomena di mana transaksi non tunai juga mengalami peningkatan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selama kurun waktu 2020 hingga 2023, nominal transaksi e-commerce seperti, mohon maaf saya izin sebutkan mereknya ya, Tokopedia, Shopee dan sejenisnya, ini mengalami peningkatan pada periode-periode Idul Fitri di Provinsi Jawa Tengah. Dan kalau kita melihat dari volume dan nominal transaksi KRIS, menggunakan KRIS, ini juga mengalami kenaikan di hari-hari Idul Fitri, namun tidak setinggi pada saat HBKN Nataru, Natal dan Tahun Baru di Solo Raya. Jadi Nataru ini cenderung mendorong tingginya transaksi KRIS di sini dibandingkan dengan Idul Fitri. Lalu kalau kita lihat di slide selanjutnya, di sini ada alat pembayaran menggunakan kartu juga mengalami peningkatan menjelang HBKN Idul Fitri. Di sini dari sisi nominal maupun volume, alat pembayaran menggunakan kartu di Solo Raya meningkat pada momen Ramadan dan Idul Fitri, termasuk ketika pandemi itu berlangsung. Di slide selanjutnya ini sekedar informasi mengenai mobilitas dan tingkat hunian kamar di periode HBKN Idul Fitri 2024 diperkirakan cukup tinggi. Jadi ini merupakan satu optimisme kita bahwa memang pada saat Idul Fitri ini biasanya arus kendaraan yang melalui gerbang tol Solo ini meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat Nataru. Begitu juga tingkat hunian kamar. Tingkat hunian kamar juga sama, lebih tinggi pada saat Lebaran dibandingkan pada saat Nataru. Kiranya pola ini juga akan terulang di tahun 2024, dan mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi motor atau lokomotif bagi peningkatan ekonomi di Solo Raya. Nah, slide selanjutnya ini slide yang sangat penting nih.
slide mengenai program Serabi, sinergi untuk fasilitasi penukaran uang di seluruh Tororaya. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Anang untuk